Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Ready, juga Forsa, semua. Dan dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempo hari saya pernah bercerita tentang keponakan saya. Nah sekarang saya mau cerita soal anak sulung saya nih, anak pertama saya. Waduh, ini kalau diceritain nggak cukup 2,5 tahun kali. Iya, ini bocah benar-benar ya. Kata orang tua dulu, anak tuh kalau nakal jangan dikerasin. Ya, jangan digalakin. Itu satu tanda bahwa anak ini suatu saat cerdas. Kalau anak ini ngoprek, nakal, waduh, udah deh. Itu tanda-tanda kila-kila kalau Sunda bilang ya. Nah ini anak saya yang pertama nih mulai di TK. Umur 5 tahun waktu itu ya, 84 tuh dia, kelahiran 79. 84 umur 5 tahun di TK, Masya Allah, itu nakalnya, tapi nakal soleh, amin. Kemudian waktu itu saya ajak ke Jakarta, saya dapat undangan dari paman saya, Arifin Ganda. Saya betres di rumah orang tua, base camp tuh, di Tebet. Kemudian hari Minggunya, waktu itu Sabtu saya berangkat dari Bandung, Minggunya ke undangan. Dia lagi main mas sepupunya sama Doni. Enggak, cepat kamu mandi, kita ke undangan Aki. Dia nggak mau tuh, nggak mau Pak, mau di sini aja, mau main sama Doni. Saya sama sekali nggak ada firasat apa-apa. Ya bahwa kok anak nggak mau, saya paksa sampai dia mau ikut. Sampai di tempat hajatan itu ada alat pemanas kan, spiritus itu kan. Nah, dia tuh sama Doni lari-larian gitu, motah gitu, lari-larian. Sampai itu pemanas yang isinya sayur sop segala macam tumpah. Yang spiritus itu kan ada apinya, tumpah kena kaki dia, terbakar. Mulai dari paha sampai naik ke baju. Melihat itu saya nggak nolongin, saya pingsan. Yang nolonginnya saudara saya. Gitu. Sampai akhirnya dia dirawat di rumah sakit, dapat sehari pulang. Itu luka bakarnya cuma 20% lah pulang. Tapi saya nggak pulang ke Bandung, pulang ke orang tua saya di Tebet. Hikmahnya besoknya, minggu depannya, karena dia masih sakit kan, dapat kumpul-kumpul kita di Soneta Record sama Pak Haji Roma, ibu saya, paman saya, kakak saya yang paling tua, dan semuanya lagi ngumpul-ngumpul begitu, tercetuslah film Cinta Kembar. Nah, kata Bang Haji Roma, Di kamu bisa bikin skenario film nggak? Siap, saya bilang. Yakin? Iya bisa Kang. Coba deh kamu bikin itu film Cinta Kembar. Si Kembar yang orang Surabaya kamu kenal kan? Kenal Kang, siap. Gitu. Saya bikin skenario. Jadi anak saya kebakar itu, Rangga ini, hikmahnya itu saya bikin skenario sekaligus di peran pembantu utama. Peran utamanya kan Romi Rama, terus saya, ada adik saya. Film Cinta Kembar itu film keluarga. Satu itu. Ya, kenakalannya dia nih, tapi kenakalan yang dalam kategori kategori inilah positif ya. Kemudian dari situ begitu dia sekolah nih, Ted umur 7 tahun, sekolahnya di SD Ciujung kalau nggak salah. Iya SD Ciujung. Dia naik ke atas meja. Ibu gurunya kaget dan lo Rangga jangan naik ke meja dong. Itu kan untuk alat tulis menulis di atas meja, nanti mejanya kotor. Enggak Bu Guru, saya lihat papa kok, takut papa pulang. Memang di seberang sekolah itu kan ada tempat tunggu, itu ada pohon jambu, saya parkir mobil di situ. Dia suka ngelihat saya, takut saya pulang gitu, takut saya pergi. Memang kalau saya nggak ada acara, saya yang jemput gitu. Naik sampai teman-temannya, Rangga kamu nakal masa naik ke atas meja sih? Kalau naik tuh pakai tangga lah, apalah, ke kursi, masa meja, nanti mejanya kotor dong, buku kamu kotor dong, jorok gitu kata teman-temannya ya. Oke, setelah itu ada kejadian ini kan, Gunung Galunggung meletus pada tahun yang sama tuh, saya ingat 85. Itu rumah di seputaran Bandung itu, abunya itu tebalnya bersenti-senti. Ya depan rumah saya digenteng semua deh, Bandung itu kena abu itu vulkanik Galunggung, Tasik.
ceritanya depan rumah saya tuh kan banyak abu, depan rumah semua orang tuh banyak abu, diambil abu, kemudian dilempar ke anak yang sebaya dia, sampai matanya tuh aduh teriak-teriak, sampai bapaknya datang ke rumah. Pak Haji, tolong dong ini anaknya tolong dididik dong. Saya bilang, saya sudah cukup mendidik, kalau bapak mau mendidik dengan cara lain silahkan. Maaf Pak, saya minta maaf, namanya juga anak-anak. Saya bilang begitu, akhirnya clear gitu ya. Kemudian ada lagi, suatu saat ada tamu ke rumah saya kan, pakai sendal. Begitu itu tamu mau pulang nyariin sendalnya. Kemana Pak Haji sendal saya? Terus kira-kira 5-10 menit anak saya tuh Rangga, ini Pak sendalnya Pak, ada di kolong meja pintu samping, diumpetin sama dia. Ya Allah, Rangga. Kemudian ada lagi kasus yang lucu juga, yang bikin kita greget, tapi saya kalau nggak marah. Sepupunya ada namanya Obi, ke rumah kan lagi main, anaknya kakak istri saya Obi, seumuran sama dia, lagi main, lagi akur-akuran benar, ujuk-ujuk diketok sama kantong kanjut. Namanya tuh uang logam yang ada di dalam ini, di dalam box, di dalam box kain ya. Dipukul, keprok, itu ambil mujur itu seperti apa? Aduh sakit, kenapa? Dipukul sama uang logam yang ada di kantong itu, kantong bahan, gitu loh. Aduh, jadi saya kalau ingat itu saya geli. Sorry, bukan di kantong kanjut, bukan. Jadi iya kantong uang lah, yang dari kain itu. Nah terus kalau setelah itu begitu SMP, nah dia tuh jadi kalem. Saya heran, kok ini bocah tadinya nakalnya setengah mati ya, terus kalau makan wah naik ke meja. Waktu kecil tuh wah ngoprek lah. Kadang-kadang yang saya makan dia mau, sampai saya bilang ini, Papa mau yang kayak Papa Ma, bukan, ini obat, saya bilang. Makanannya buat saya bilang obat. Sampai sekarang dia ke anak-anaknya gitu, kalau dia punya makanan enak ya anaknya kan, siapa anak-anaknya kan udah mulai ngerti ini, Razan, Gani, Pak minta kayak Papa dong, enggak ini obat katanya. Jadi dia terinspirasi oleh saya. Dulu kan kamar saya kalau di atas tuh, kalau saya marah saya panggil tuh, Rangga ke atas gitu. Sekarang dia ikut-ikut juga, dia manggil anak ke atas, kamar dia di atas. Jadi dia terinspirasi sama apa yang dilakukan oleh ayahnya, oleh saya gitu kan. Kalau ibunya nggak digubris, mamanya nggak digubris. Kurang saking ibunya kesel nih, istri saya kesel, dicubit pipinya apa segala macam. Pas ada tantenya, atau tantenya, Tin matiin aja itu Angga sama kamu. Enggak kok, cuma dicubit aja. Kemudian sempat diusir sama mamanya. Mama capek ya, mendidik kamu capek, udah kamu pergi aja. Dia pergi tuh pakai payung. Dia pergi pakai payung, kurang lebih berapa meter ya, 20, 30, 50 meter. Istri saya keluar nangis-nangis, Rangga, Mama bercanda, kamu pulang, kamu pulang, Papa lagi nggak ada, kamu pulang. Nah pulang, balik lagi dia gitu. Jadi istri saya kesel aja kalau saya lagi nggak ada di rumah. Kalau sudah bilang mungkin mau sekeyang gitu ya. Ya saya kan keluar cari uang. Saya waktu itu sering ke Kalimantan itu, waktu kita kembar kan. Nah itu yang prosesnya dari lantaran nggak terbakar itu ya. Kemudian dia kalau kita makan wah kayak yang lahap gitu. Terus dia nggak suka susu. Kalau adiknya suka susu, tapi jajannya kuat ya. Oh dia susunya juga kuat. Terbalik saya. Oh dia susu tuh 1 kaleng seharian habis, pagi ini sampai sore habis, lahap kalau makan. Makanya dia mungkin cerdasnya dari situ gimana ya. SMP kalem, total kalem pendiam. SMA berubah lagi, tapi berubahnya positif banget itu ya. Dia di kampus jadi aktivis ya. Setelah lulus SMA, di SMA dulu nih dia mula-mula minta mobil sama saya, Pak beliin mobil dong, jangan Papa aja yang pakai mobil loh, kamu kan masih pelajar nak, motor aja ya. Motor, oke siap, saya beliin motor kan. Saya lagi ke Kalimantan, pulang dari Kalimantan, motor kamu mana? Itu ada di kamar. Loh masa motor di kamar sih ya? Iya, udah jadi komputer. Ya jadi dia ngulik, dia belajar, memperdalam, karena dia emang sekolahnya di STIMIK, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer, jurusan informatika. Dia tuh S1-nya informatika.
Ya, dia bergaulnya sama bokap-bokap, sama babe-babe gitu, sama bapak-bapak. Dia pernah di organisasi IPNU, ya. Terus di Garda Bangsa PKB, IPNU, Ikatan Barisan Muda Nahdlatul Ulama. Dia aktif di sana. Teman-temannya ada yang jadi menteri, ya. Terus ya sampai yang membawa pecel lele lela itu sampai ke istana, itu teman dia waktu masih aktif di organisasi gitu. Nah, waktu dia jual motor dia di komputer, saya juga khawatir, orang anak baru gede SMA jual motor sendirian. Untung aja motor lepas uang dapat. Coba kalau motor lepas uang nggak dapat kan, jadi bingung saya kan. Nah, gitu. Akhirnya dia beli itu komputer, dia perdalam ilmu sampai dia berhasil mendapatkan S1. Dia aktif di kampus, dia mengundang uaknya, mengajar ceramah di kampusnya. Yang saya haru gini, di kampusnya waktu itu Pak Baharudin namanya, Dr. Anis Baharudin. Dia bilang ini, wah bapak anaknya hebat pak, ide-idenya itu cemerlang. Dia seorang inspirator untuk rekan-rekan mahasiswa, betul-betul aktivis. Kemudian dia memperdalam ilmu kuliner, itu bertentangan dengan ilmu yang dia miliki kan. Sampai waknya nanya, di itu anak kamu gimana, Rangga kan dari ini S1 informatika, kok ujuk-ujuk bisa ke kuliner. Ya namanya Angga kan, saya bilang begitu. Bukan Angga lah kalau nggak ada something different, sesuatu yang beda. Itulah ibu bapak, mudah-mudahan anak saya ini menjadi inspirasi buat bapak ibu sekalian. Karena kenakalan anak sepanjang itu positif, jangan digalakin, jangan dikerasin, bahwa itu adalah aset kita, ya, aset kita di dunia wal akhirah. Dan jangan lupa pendidikan agama juga harus diutamakan dan digalakkan terus. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.